Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian manusia dari seorang diri min nafsin wahidah, yaitu bapak moyang kita Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dijadikannya dari seorang diri itu pasangan hidupnya, yaitu ibunda Hawa. Lalu Adam dan Hawa Allah letakkan di bumi ini. Mereka membina rumah tangga, beranak pinak menjadi banyak. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah bangkitkan dari kedua manusia ini anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan yang menjadi penghuni bumi semua ini. Hakikatnya adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apakah dia tinggal di benua yang besar, atau di pulau yang terpencil, atau di kota, di desa, di lembah, atau di gunung, atau di pantai-pantai, semua yang bernama manusia ini hakikatnya adalah bersaudara, keluarga besar sebagai anak turunan Nabi Adam alaihissalam. Lalu dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan dari sebagian tanda-tanda besar Allah adalah Allah menampakkan kepada kita ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan sangat menakjubkan lagi ketika Allah menciptakan berbeda-beda bermacam ragam bahasa manusia dari seorang diri Adam dan Hawa, ibunda Hawa. Allah ciptakan bahasa yang berbeda-beda. Wa ikhtilafu alsinatikum, juga Allah telah menciptakan perbedaan warna kulit kalian. Dari dua orang manusia Adam dan Hawa, Allah ciptakan berbagai macam manusia, bahasa dan warna kulit yang berbeda. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menegaskan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Adam alaihissalam, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibunda Hawa. Lalu kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan kemudian bersuku-suku. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari perbedaan bahasa, warna kulit. Lalu ada status bangsa dan suku. Karena agama Islam adalah agama secara mujmal global. Agama diperuntukkan untuk semua manusia dari kalangan bangsa dan suku yang berbeda. Kemudian Allah meletakkan keadilan manusia atas ketakwaan. Maka dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena turunan bangsanya, warna kulitnya, atau bahasa, jabatan kedudukannya, tapi orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di antara kalian. Sehingga Rasulullah pun berkhutbah, beliau mengatakan, Kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabin ala ajamin wala li abyadu ala swad illa bitaqwa. Rasul mengatakan, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Adam, dan Adam Allah ciptakan daripada tanah. Tidak ada yang lebih mulia antara orang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada yang lebih mulia antara orang kulit putih di atas kulit yang hitam, kecuali takwanya saja. Maka Islam memandang agama dalam universal kemanusiaan. Dipandang bukan karena suku, bangsanya, bahasa, nakul, dan kedudukannya, jabatan dan segala, tetapi fungsi hati dan ketakwaannya. Maka kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Quraisy, dari Mekah, Bilal bin Rabah keturunan Habasha Afrika hitam, Salman Al-Faris, kemudian dia dari Persia, kemudian Sahal dari Romawi. Mereka duduk bersama, mereka hidup bersama dalam konteks keimanan keislaman yang sama, akidah yang sama, tidak membedakan suku bangsa, bahasa dan warna kulit.
Islam universal untuk agama manusia yang melintasi waktu, melintasi bangsa, peradaban dan kebudayaan. Maka Islam adalah agama mujmal global untuk manusia sampai hari kiamat. Kemudian Islam mengajarkan satu titik kemuliaan manusia, bukan pada suku, bangsa, dan warna kulitnya, profesi kedudukannya, tapi pada ketakwaannya. Inilah keadilan Allah atas manusia. Ketika manusia sebagai pembesar, penguasa, pejabat, dia bertakwa, dia akan menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya juga manusia yang miskin, dia ingkar, dia akan menjadi ahli neraka. Tapi demikian juga sebaliknya, ketika seorang yang miskin, seorang yang lemah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mulia di hadapan Allah Ta'ala, sehingga menjadi ahli surganya Allah SWT. Tapi sebaliknya, para pejabat, penguasa, punya harta, yang mereka ingkar kepada Allah Ta'ala, maka neraka juga tempatnya. Keadilan Allah atas manusia. Dan kemudian Allah memandang manusia dalam konteks yang sangat tinggi, sehingga harga nyawa satu manusia Allah bandingkan dengan nyawa manusia, seluruh manusia di bumi ini. Maka surah Al-Maidah ayat 32 ada petikan begini. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahya'a faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang itu tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya begini. Siapa orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia seperti telah membunuh manusia seluruh bumi ini. Waman ahya'a faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa orang yang memelihara kehidupan manusia, satu manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia di bumi ini. Alangkah mulianya Allah meletakkan derajat manusia pada ketinggian yang luar biasa, sehingga satu nyawa dihargai dengan seluruh nyawa manusia di bumi ini. Inilah manusia yang mulia. Ketika manusia menghargai manusia dengan etika ketakwaannya, maka manusia akan menjadi baik apabila hukum itu tegak di muka bumi ini. Dan hukum itu hanya ada dalam jiwa-jiwa orang yang mentaatinya adalah orang-orang yang bertakwa, yang dia memahami nilai kebaikan dan keburukan. Dalam istilah agama ada pahala dan dosa. Oh, ini larangan adalah satu dosa yang akhirnya adalah azab dari Allah Ta'ala di dunia ataupun di akhirat yang selama-lamanya. Oh, ini pahala, kesenangan, kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat dengan surganya. Tapi ketika Allah berikan dia azab neraka karena dosa-dosanya, akan menjadikan suatu penderitaan yang selama-lamanya. Maka ketika ada perasaan dosa, berbuat satu kesalahan, inilah kekuatan iman yang bisa dimana orang apabila tidak dilihat oleh orang lain, dia pun akan mentaati Allah Ta'ala. Tapi kalau hanya hukum daripada akal dan jiwa manusia murni, ini manusia hanya akan takut kepada hukum jika ada di hadapan orang lain. Tapi dalam kesendiriannya banyak manusia yang bermaksiat bahkan melanggar hukum itu sendiri. Makanya perlunya iman dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apakah kita seorang karyawan, seorang buruh, seorang petani, atau seorang prajurit, seorang polisi, seorang tentara, atau seorang pejabat sekalipun, maka kita dalam satu ikatan akidah yang sama, akidah la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Artinya perlu satu konsep kesamaan dalam pandangan Islam. Apapun perbedaan pemikiran kita, perbedaan daripada pendapat kita, perbedaan daripada mazhab kita, perbedaan organisasi kita, perbedaan guru-guru kita, perbedaan majelis-majelis taklim kita, ingat bahwasanya kita adalah umat yang satu, umat wahidah, akan kokoh dalam satu persatuan umat Islam jika umat Islam menyadari bahwasanya hakikat agama ini hanya milik Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ini ada insya Allah adalah Islam, satu-satunya agama yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, yang disampaikan kepada umat manusia agar manusia bisa mencapai kehidupan yang baik di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka mari sama-sama kita timbulkan untuk saling menghormati pada manusia, dikarenakan kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dan jaga persatuan di tengah bangsa kita Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu yang dikatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Islam sudah mengajarkan 14 abad yang silam sebelum Indonesia merdeka. Subhanallah. Maka mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.